Penggunaan alat pemeriksaan. Kelompok 9. 1. Zivana Asila Ardina. 2. Candi Laya. 3. Zahratul Hijah C. 4. Sofiana. Pengertian dan tujuan. Definisi, penggunaan alat pemeriksaan dalam kebidanan merupakan tindakan menggunakan alat bantu medis secara sistematis dan sesuai prosedur. Tujuan penggunaan alat pemeriksaan. 1. Mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. 2. Mendeteksi dini adanya komplikasi. 3. Memantau perkembangan kehamilan. 4. Membantu proses diagnosis dan tindakan medis. Jenis-jenis alat pemeriksaan. Doppler fetal. Doppler fetal adalah alat medis yang digunakan untuk mendeteksi dan mendengarkan denyut jantung janin, DJJ, dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Fungsi. 1. Mengetahui ada tidaknya denyut jantung janin. 2. Menghitung frekuensi denyut jantung janin, normal, 110-160 kali, menit. 3. Memantau kondisi dan kesejahteraan janin selama kehamilan. 2. Sphygmomanometer, tensimeter. Sphygmomanometer adalah alat untuk mengukur tekanan darah ibu hamil. Fungsi. 1. Mengetahui tekanan darah, sistolik dan diastolik. 2. Mendeteksi hipertensi dalam kehamilan. 3. Mencegah komplikasi seperti preeklamsia dan eklamsia. Kolposkop. Kolposkop adalah alat optik khusus yang digunakan untuk memperbesar dan mengamati bagian leher rahim, serviks, vagina, dan vulva secara lebih detail. Fungsi. 1. Mendeteksi kelainan pada serviks, misalnya lesi atau perubahan sel. 2. Membantu diagnosis dini kanker serviks. 3. Digunakan sebagai tindak lanjut hasil pap smear yang abnormal. Spekulum. Spekulum adalah alat yang dimasukkan ke dalam vagina untuk membuka dinding vagina agar bagian dalam, terutama serviks, dapat terlihat. Fungsi. 1. Mempermudah pemeriksaan serviks dan vagina. 2. Digunakan saat pap smear. 3. Membantu tindakan medis seperti pemasangan IUD atau pemeriksaan infeksi. Monitor kardiotokografi, CTG. Kardiotokografi, CTG, adalah alat yang digunakan untuk merekam denyut jantung janin dan kontraksi rahim secara bersamaan. Fungsi. 1. Memantau kesejahteraan janin. 2. Menilai respons denyut jantung janin terhadap kontraksi. 3. Mendeteksi gangguan seperti gawat janin, fetal distress. Timbangan bayi. Timbangan bayi adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat badan bayi baru lahir maupun bayi selama masa pertumbuhan. Fungsi. 1. Mengetahui berat badan lahir bayi. 2. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi. 3. Mendeteksi masalah seperti berat badan lahir rendah, BBLR. Termometer untuk mengukur suhu tubuh ibu, deteksi demam, infeksi. Stetoskop untuk mendengar bunyi jantung dan pernapasan. Fundoskop untuk memeriksa kondisi pembuluh darah mata, indikasi preeklamsia, hipertensi. Gunting episiotomi untuk tindakan episiotomi saat persalinan. Kateter untuk membantu pengeluaran urin jika ibu tidak bisa bang. Suction pump untuk menyedot lendir pada bayi baru lahir. Ultrasound, USG, untuk melihat kondisi janin, posisi, usia kehamilan. Penggunaan alat pemeriksaan dalam kebidanan. Persiapan ruangan bersih, nyaman, privasi terjaga. Penyampaian informasi jelaskan prosedur ke pasien, pastikan persetujuan. Cuci tangan mencegah infeksi, menjaga higienis. Inspeksi abdomen amati bentuk, ukuran, dan perubahan pada perut ibu hamil. Palpasi abdomen raba posisi janin, tinggi fundus, dan bagian janin, misal teknik Leopold. Penggunaan alat gunakan alat pemeriksaan sesuai kebutuhan, seperti stetoskop, USG, atau fundoskop. Catat hasil dokumentasikan temuan untuk evaluasi dan tindak lanjut. Teknik persiapan, penjelasan, posisi pasien dan pemasangan. 1. Persiapan. Cuci tangan sesuai standar, hand hygiene, gunakan APD, sarung tangan, masker, del, siapkan alat dalam kondisi steril, pastikan alat berfungsi dengan baik. 2. Penjelasan kepada pasien. A. Jelaskan tujuan pemeriksaan, tindakan. B. Informasikan prosedur yang akan dilakukan. C. Minta persetujuan, informate consent. D. Berikan rasa nyaman dan privasi. 3. Posisi pasien. A. Sesuaikan dengan jenis pemeriksaan. B. Litotomi, pemeriksaan vagina, serviks. C. Supin, telentang. D. Miring kiri, ibu hamil. E. Pastikan pasien nyaman dan aman. 4. Pemasangan alat. A. Lakukan secara hati-hati dan aseptik, hindari menimbulkan rasa nyeri, perhatikan teknik yang benar sesuai alat. Operasi alat, observasi dan catatan, dan sterilisasi. 1. Operasi alat. A. Gunakan alat sesuai prosedur standar, SOP. B. Pastikan penggunaan tepat dan aman. C. Hindari kesalahan teknis saat penggunaan. 2. Observasi dan pencatatan. A. Amati kondisi pasien selama tindakan. B. Catat hasil pemeriksaan secara lengkap. Waktu, hasil temuan, respon pasien. Dokumentasi harus jelas dan akurat. 3. Sterilisasi alat. A. Bersihkan alat setelah digunakan. B. Lakukan desinfeksi, sterilisasi sesuai jenis alat. C. Simpan alat di tempat steril. D. Buang alat sekali pakai sesuai prosedur limbah medis.
Contoh penggunaan alat kebidanan. Alat, spekulum vagina. Tujuan, melihat kondisi vagina dan serviks. Mengambil sampel, pap smear, deteksi infeksi atau kelainan. Langkah-langkah. 1. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan. 2. Jelaskan prosedur kepada pasien. 3. Posisikan pasien litotomi. 4. Hangatkan spekulum agar tidak dingin. 5. Masukkan spekulum secara perlahan. 6. Buka spekulum untuk melihat serviks. 7. Lakukan pemeriksaan tindakan. 8. Keluarkan spekulum dengan hati-hati. Hal yang diperhatikan. 1. Jangan memaksa jika pasien nyeri. 2. Gunakan pelumas jika perlu. 3. Jaga privasi pasien. Kesalahan dalam penggunaan alat kebidanan dan dampaknya. 1. Kesalahan yang sering terjadi. A. Tidak menjaga sterilitas alat. B. Teknik pemasangan yang salah. C. Tidak menjelaskan prosedur ke pasien. D. Penggunaan alat yang tidak sesuai indikasi. E. Kurang hati-hati saat tindakan. 2. Dampak pada pasien. A. Infeksi akibat alat tidak steril. B. Nyeri atau trauma pada jaringan. C. Perdarahan. D. Ketidaknyamanan atau trauma psikologis. E. Hasil pemeriksaan tidak akurat. 3. Pencegahan. A. Ikuti swab dengan benar. B. Tingkatkan keterampilan tenaga kesehatan. C. Selalu jaga komunikasi dengan pasien. D. Lakukan evaluasi setelah tindakan. Terima kasih.